Allah itu yang jais boleh saja jais, mungkin melakukan itu. Allah itu nggak kudu, oke, harus ibadah kudu ke surga ya orang. Tidak ada yang membatasi Allah, ngatur-ngatur Gusti Allah nggak ada. Itu ada orang yang mukmin, iman, ibadah terus full, nggak pernah maksiat sekedip mata pun, ya bisa jadi masuk. Kalau Allah akan masuk neraka ya wis. Kewalikane maksiat terus bus warga ya bisa berarti. Mungkin juga wong soleh urip mendunya rezekine sempit. Kadang sing maksiat rezekine besar. Iya bro. Mandan kaya nu iya mak apa ya? Cepat temen ki. Padahal aku salah udah. Apa? Mungkin jais ya. Termasuk kita, keberadaan kita ya ada dan tidaknya ya nggak orang kudu ya, orang kudu. Nah, itu jenenge jais. Bagian dari ilahiyat. Nanti wonten sing kali-kali kenabian, nabawiyat, nubuwat, wonten sifat 4 bagi rasul, siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Lawannya wonten sekawan. Wonten setunggal malih jais al-a'rad al-basyariyah. Nabi ya gerah, nabi nggih teng pasar, nabi nggih jima, terus niku. Tapi tidak merendahkan kemanusiaannya. Itu jais. Apa beli? Niku pun pinten. Seket nemu dereng. Buat seket. Naqaid al-naqaidul iman. Naqaidul iman eta aya 50 perkara. Eta bagian dari al-ilahiyah an-nabawiyah. Yang 3 sam'iyah. Jadi akidah kajiannya yang ketiga sam'iyah. Sam'iyah itu di sini nopo? Tentang yang jelas ada dalilnya tentang siksa kubur, tentang kebangkitan, tentang sirotol mustaqim dan lain sebagainya. Ya, itu kedah ngerti, kedah dipun pelajari. Farmain bagi setiap individu. Paling boten, paling encer ngaji ngakidatul awam, ngakidah ya wong awam. Niku pertungain kudu ngaji niku. Entah ngaji kitabnya atau belajar di majelis ta'lim. Dan itu yang pertama diajarkan itu adalah ilmu kalam, ilmu akidah. Karena apa? Itu fondasi iman. Kalau pengalim fikih kayak apa, nek orang ngerti akidah, sholatnya ya orang sah, nyembah sapa kowe kan? Gini, sholat, terus ngerti syarat rukunnya, sholat, ngerti sunatnya, sholat. Allahu Akbar. Ditambah nyembah sapa, orang ngerti. Orang belajar akidah kan bingung. Nyembah sapa Allah nang ndi? Nang langit, gak salah mending. Nah, tak boleh. Makanya fondasi awal adalah akidah. Ngaji yang pertama ya ngaji akidah. Itu yang harus didahulukan. Karena amal tanpa iman, tanpa fondasi iman, amalnya tidak sah. Itu. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Nek wong amal kok dalam hatinya enggak ada iman kepada Allah, ya la yahbatanna 'amaluk, amale kosong melompong. Amale kosong. Sedekah wong sing sedekah ora duwe iman, ya kosong. Enggak ada pahalanya. Berbuat kesolehan kayak apapun nek ora duwe iman maring Gusti Allah hanya sampai dunia. Akhiratnya melompong, bangkrut, nggak dapat dilihat.
Maka yang pertama dikaji adalah ilmu akidah. Kebalikannya anak yang mudah iman, amal, ya niku punya potensi untuk diterima. Fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun. Itu bakal dinilai usahanya. Maka yang harus dipelajari sejak awal yaitu ilmu akidah atau ilmu tauhid atau ilmu kalam. Untuk yang awam cekap naos aqidatul awam karya Sayyid Ahmad Marzuki. Itu pesantren, PPT, TPA niku pun biasa dikaji. Kados sampai apal kita nih. Lari zaman sedikit apal nggih. Itu sudah dipun ajarakan ke anak-anak kita. Munggah melih ngaji sarai Aqidatul Awam wonten Kifayatul Awam saged ngaos Kharidatul Baghiyah saged ngaos Nurul Gholam ngaos Ad-Dasuki Imam Sanusi dan iku sing mandan angel terus munggah-munggah tapi untuk orang awam nggih Aqidatul Awam. Dan itu yang pertama ilmu akidah ahlussunnah wal jamaah. Nah, akidah ahlussunnah wal jamaah itu dari dua imam, satu imam Abu Hasan al Ash'ari, nomor kali al Imam Abu Mansur al Maturidi. Mayoritas ulama yang ada di kolong langit ini niku mayoritas pengikut al Imam Ash'ari al Imam al Maturidi. Silakan sebut nama ulama besar. Siapa yang monggo disebut Ibu Hajar Al-Asqalani, tumut sinten Asy'ari. Ibnu Hajar Al-Haytami tumut sinten Imam Ghazali tumut sinten Asy'ari. Imam Ar-Razi tumut sinten Asy'ari. Sinten meneh sebut Imam Juwaini, Imamul Haramain tumut sinten Imam Asy'ari. Mayoritas ulama teng kolong langit niku nderek Al-Imam Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari termasuk mayoritas penduduk Indonesia niku mazhabe Asy'ari. Makanya teng Indonesia sing diajar ni Aqidatul Awam, wujud, qidam, baqa dan lain sebagainya. Dan ini pertama ta'allumu aqidati ahli sunnah wal jamaah ma'al istidlal al-ijmali ala kulli mas'alatin min masailil imaniyah lil khuruji krono metu min rifqatit taklifi saking jeratan taklif. Paling boten ngertos dalile secara umum global, tidak harus yang detail yang dakik-dakik. Misalkan dalil sing detail tentang adanya Allah, misalkan alam itu baru, berarti alam yang baru itu ada yang menciptakan. Setiap baru pasti ada pencipta. Oh kalau begitu Allah itu pencipta. Nah, itu dalil-dalil sing angel-angel. Kemudian walil hifadz dalam krono melihara ala imani ing atas seimane mukallaf amama tasykikil mulhidina ing dalem ngarepe pembimbangan orang-orang ateis wa mukhalatatid dhalin lan pemutar balikan orang-orang yang sesat. Paling boten belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan dalil yang umum, dalil yang global agar apa? Tidak gampang disesatkan oleh orang ateis. Tidak gampang dibuat ragu. Tidak gampang, apalagi cuma dikasih mie langsung kontal aja repot. Paling boten nek digoda, digawe pertanyaan, esi kuat, esi bisa membela. Gusti Allah, Tuhanmu siapa Allah? Emangnya kamu pernah lihat? Nah, nek orang saya jawab, semua kan bisa murtad gitu langsung. Makanya ketika jawab, beribu cara jawabnya. Nah, itu jadi kita perlu harus belajar membuat dalil-dalil yang sifatnya global yang bisa mempertahankan diri kita ketika kita dibuat ragu-ragu oleh ateis, oleh orang-orang yang sesat.
Asani utawi kang kaping pindho ekat iku ta'alluma belajar perkara silatu mayas latimu anu mampu di kelawana sapa al mukallaf ada al mafrudi alaihi ing lakoni perkara anu diwajibkan minal ibadah nyatane saking ibadah kas salati was zakati wal haji was shaumi. Yang kedua belajar sholat, tata cara sholat, belajar zakat, belajar haji, belajar puasa. Itu termasuk fardu ain. Wajib ngerti tata carane wudu sing bener, wajib ngerti tata carane tayamum, wajib tahu sholat. Syarat sahnya sholat apa? Kalau nggak tahu ilmunya kan ya repot. Sholat anggo celana kolor, beton aurate berarti tidak tahu tata cara sholat. Sholat ngentut ora wudu langsung sholat, jenenge dosa. Zakat, caranya haji, caranya puasa karena kesemuanya harus ikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat sallu kama ra'aitumuni usolli. Haji ini harus ngikutin khudu anni manasikakum. Kudu belajar. Ambil dari kancing. Nomor 3. Man ta'ato syai'an. Man jalma wong ta'ato kang mempraktekkan sapa man syai'an ing suci-suci minal muamalat saking muamalat kal buyu'i seperti jual beli wal ijarah sewa wal nikah wal tolak. Kemudian wajib belajar ilmu muamalat yang dipraktekkan. Tiang dagang kudu ngerti ilmune dagang. Nek orang ngerti ilmune dagang nggih dosa. Apa-apa dihalalakeun. Arep usaha sewa menyewa ya kudu ngerti ilmune sewa menyewa. Kalau saya enggak terjun ke ilmu sewa menyewa, kalau saya profesinya bukan dagang, ya orang wajib belajar ilmu dagang. Saya bukan pedagang. Kerjaan saya bukan sewa menyewa, ya berarti nggak wajib belajar ilmu sewa menyewa. Tapi bagi yang terjun pada hal ijarah harus belajar. Nikah, kerep kawin, ya kudu ngerti ilmune nikah. Nek jomblo terus tekan mati ya apa-apa. Wal kuat ki. Nggak belajar nggak apa-apa. Jane guyu kiri Kak, si guyu sapa? Gitu. Nggak belajar nggak apa-apa. Tolak yang harap nalak ya kudu ngerti ilmune talak, kapan talak diperbolehkan, iddahnya berapa lama, mau iddah bil akro atau iddahnya nanti iddah bil ashhur atau iddahnya buat hamli, harus belajar. Kalau mempraktekannya, kalau nggak mempraktekannya, ya enggak fardu ain. Yuftaratu alaihi diwajibkan alaihi ngatasi mukallaf apa ta'allumu ma belajar perkara yatamakkanu anu memungkinkan ma'ahu yatamakkanu anu memungkinkan sapa mukallaf ma'ahu salsane ma min tajannubil haram wal ilzami hududis syar'i, sehingga dengan dia belajar tata cara jual beli, cara sewa menyewa, cara nikah, cara tolak, itu saged menjauhi barang-barang haram. Yang keempat, ar-rabi'u ta'allumu ahwalil qalbi, belajar kondisi-kondisi hati, keadaan hati. Dan ini masuk ke babagan tasawuf. Jadi belajar tasawuf itu kudu fardu ain. Aja wedi belajar tasawuf, wedi tasawuf lek belajar. Jeron teman sih belajar tasawuf. Wong ilmu wajib, ilmu fardu ain aja wedi-wedi. Panjenengan sudah akidai sudah belajar, fikih sudah, masa tasawufnya nunggu aki-aki, nunggu ilmunya sentuh langit, nunggu belajar tasawufnya nggak bisa.
termasuk fardu ain belajar tasawuf. Nanti bisa dilihat di kitab Kifayatul Atqiyah bahwasanya tasawuf niku belajar tasawuf niku fardu ain. Kudu tentunya dengan tahapan kurikulum madrasi. Belajar tasawuf pakai kurikulum. Pertama ngaji Bidayatul Hidayah Imam Ghazali sing tipis, sing cilik. Jangan yang langsung berjilid-jilid. Termasuk ini kitab dasar. Pramila teng mriki dan isine nggih mujahadah, sabar niku napa, ridho niku napa, tawakal niku napa, isine niki. Dasar kita sih, meskipun kandel nggih, tapi dasar iki dasar. Terus ilmu kangge dasar, meskipun kandel iki dasar. Bukan medeni lah, nggih. Boten sing aneh-aneh nggih, istilahnya aneh-aneh umat Kandel dulu kita be. ini dasar, ini dasar. Dasarnya kandel itu apa? Dasarnya kandel Terus belajar ahwalil qalbi niku melalui jalur ilmu tasawuf. Napa mawon ahwalil qalbi minan tawakkul, tawakal, khosyah, ridho. Bagaimana kita bisa tawakal kan orang ngerti ilmune tawakal. Bagaimana bisa khosyah kalau nggak tahu ilmunya khosyah? Bagaimana bisa ridho nggak tahu apa itu ridho? Ya Allah saya ridho banget. Ridho celaka mampu itu apa saya ridho? Semoga bapak ibu ridho. Itu nopo jal? Nggak tahu. Bagaimana bisa tahu itu kalau nggak tahu siapa itu ridho? Harus tahu. Oh itu teorinya pengertiannya adalah sururul qalbi timuril qada. Hatinya tetap gembira dengan pahitnya qada. Untuk musibah potensi seneng atine pesi bunga jenenge ridho. Nek bersula berarti boten ridho. Lah niku kan kudu ngerti. Harus tahu apa itu ridho, apa itu khosyah, atau tawakul, bagaimana cara untuk mencapai. Di antara muslimah karena termasuknya muslim dikuat mau ngadep di sebuah muslim ila ta'umrihi sepanjang hidupnya fi jami'il ahwali dalam sekabian tingkah al-qalbiyah. Karena seumur hidup dia pasti akan hatinya selalu bergejolak, akan menghadapi masalah-masalah. Maka harus dipelajari ilmu hati, yaitu ilmu tasawuf. Hukumnya fardu ain, belajar tasawuf fardu ain. Yang kelima, al-khamisu ta'allumu jami'il akhlaq al-hasanah was-sayyi'ah. Belajar akhlak yang buruk dan yang baik. Wajib belajar akhlak yang bagus dan yang jelek dipelajari. Pelajari ilmu medit adalah kudu dipelajari. Harus dipelajari. Sombong adalah harus tahu. Dengki adalah, jadi kita kalau tahu dengki berarti kita bisa menjauhi dengki. Bagaimana kita bisa menjauhi dengki kalau tidak tahu dengki? Maka harus belajar tentang dengki. Jadi kita wajib belajar akhlak yang baik dan juga mempelajari akhlak yang buruk. Belajar akhlak yang baik tujuannya apa? Kayyutabbiqa supaya mempraktekkan sopoman al-hasanata ing akhlakan bagus. Belajar akhlak yang baik agar kita bisa mempraktekkan akhlak yang baik. Katawakkuli 'ala Allah wa ridho anhu wa taslimi lahu, pasrah maring Gusti Allah. Wa tawaddu'i tawaddu wal ilmi lapang hati, lapang dada. Ila akhirih.
Lalu tujuannya apa? Belajar akhlak yang buruk. Wa yatajannabu menjauhi sopoman as-sayyi'ata ing keburukan kal kibri seperti sombong wal gururi bangga diri wal bukhli wal hasadi wal hikdi dengki wal riyai riya. Wajib belajar riya. Bukan untuk dipraktekkan, tapi untuk ditinggalkan. Belajar ilmu dengki dipraktekkan ya nggak boleh. Ilmu medit dipraktekkan ya nggak boleh. Jadi belajar medit. Belajar dengki Orang di sekolah. Alim. Alim kita rasa belajar. Alim dengki. Mesti mah harus pelajari ya. Harus tahu belajar tentang kibr, bagaimana menjauhi kibr. Harus tahu bagaimana menjauhi ujub, bangga diri. Harus tahu bagaimana menjauhi kemeditan. Nanti ada di sini di pembahasan. Panjang ya, panjang banget. Wa min sama, oleh karena itu dengan demikian yujahidu nafsahu ala tarkiha, sehingga kalau dia tahu akhlak-akhlak yang buruk dia akan mujahadah, berusaha. Tapi jangan hanya dipelajari, dibaca. Definisi itu adalah ini, orang diamalkan. Tasawuf itu ya di pengamalan. Tahu ilmunya dipraktekkan. Jadi nggak cuma dibaca, didengarkan, rutinan, tapi tasawuf itu di pengamalannya, di pengamalan. Allah. Bukan di lembar-lembaran, tapi di pengamalan. Untuk mencapai pengamalan ya lewat belajar. Belajar dalam Itu. Innal mujahadah fardun ala kulli mukallafin. Karena mujahadah itu wajib bagi setiap mukallaf. Wala yumkinu husuluha illa bi ma'rifatil akhlaqil mazmumati wal mamdudah wal mamduhah. Dan tidak bisa kita bisa mujahadah kecuali tahu mana akhlak yang tercela, mana akhlak yang terpuji. Jadi ini langkah awal kita agar kita bisa mujahadah nanti. Bisa mujahadah. Kemudian wa ma'rifati turuqil mujahadat allati istaghala bis-sadatu sufiyah wa lihada qala Abu Hasan Asy-Syadili. Dia mengendikan apa? Man mata wa lam yataghalghal fi ilmina hada mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la yash'ur. Siapa yang mati kok enggak belajar tasawuf? Maka dia mati dalam kondisi yang terus-menerus mengerjakan dosa dan dia tidak sadar. Wa huwa la yashkuru. Man utawi sapane wong iku mati sapa wong walam yataghalghal lan orang menyelami sapa wong, orang mempelajari memasuki sapa wong fi ilmina ing dalam ilmu kita hada yaitu ilmu tasawuf. Jawab man mata mongko mati sapa wong mati musirron hale wong sing terus-menerus alal kaba'ir ing atase nglakoni dosa gedhe wa huwa hale utawi man iku la yashkuru ora sadar sapa wong. Iku medene nek boten ngaji tasawuf gawe dosa ora krasa. Ora krasa-krasane masih apik wae. Rasanya Mas Soleh, rasanya Mas Soleh, benar Mas Soleh. Rasanya Soleh, saya ahli jamaah masjid, ahli puasa, ahli sodako, tapi begini, Amar ma'ruf nahi munkar. sholatnya orang ikhlas, sodako yang betul ikhlas, bersodako dari ujub, pikirannya ujub betul dosa. Pikirannya sombong betul dosa, padahal dosa. Nah ini orang menurut ngendikan Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadili, sinten tiyang sing mati dia itu tidak mendalami tasawuf, maka dia mati dalam keadaan orang yang
terus mengerjakan dosa besar dan dia tidak sadar. Harus hati-hati. Ini penting belajar tasawuf. Ma'al ilmi serta ngerti anal kabaira ing temen seluruhnya dosa-dosa gede wal fawahisya lan fawahish perbuatan keji iku minha iku setengah saking kabair wal fawahish zahiratun utawi kang zahir. Dosa duwe ana sing zahir. Kazina iku dosa zahir. Wa syurbil khamri dosa zahir. Mabok judi niku nggih dosa zahir. Nyolong wa minha itu setengah saking kabair wal fawahish batinatun utawi batin qalbiyatun kang bangsa ati. Ada dosa zahir, ada dosa batin. Kadang orang itu enggak sadar dengan dosa batin. Kal kibri wal nifaq seperti sombong munafik. Makanya tengah ayat Al-Quran disebutkan wadaru zahiral ismi wa batinah. Wadaru tinggalkanlah zahiral ismi, zahirnya dosa, dosa yang zahir dan yang batin. Zahiral ismi wa batinah. Maka dijauhi dosa lahiriah, dosa batiniah. Orang yang belajar tasawuf tidak ngerti itu dosa batin. Padahal dosa batin itu lebih berbahaya. Walihada lan krana iki nahana nikah ing kita sapa Allah Gusti Allah anhuma saking zahirah wa batinah jami'an sakabehane bi qoulihi kelawan Allah taala wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dosa ada yang zahir, ada yang batin. Wa yatubu lan taubat sapa multaqibul fawahishi wong sing lakoni fawahish adh-dhahirati lidla'ihi karena ngertine multaqibil fawahish dhahirah ala daraiha. Orang itu biasanya tobat dengan dosa-dosa yang lahir. Aku maranilah mabok, saya berhenti mabok, saya berhenti judi, saya berhenti zina, saya berhenti mencuri. Banyak orang yang seperti itu, tapi tidak mengobati dosa yang batin. Wa ammal fawahishu anapun utawi perbuatan-perbuatan keji sifat al-batin tukang batin iku faqad ya'ishu mongko terkadang urip sapa wong dahron tawilan bertahun-tahun wala yufaqiru lan ora kepikiran sapa wong bitaubati sekelawan taubat. Dosa sing batin kelawan bertahun-tahun numpuk di dalam hati, numpuk pikirannya enggak dosa. Pikirannya olah dosa, sombong pikirannya olah dosa. Padahal sing marekna iblis nyemplung iblis adalah apa? Sombong. Ana khairu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sombong. Pikirannya sombong enggak dosa. Dia dijahlihi karena bodohnya wong bihukmiha kelawan hukumnya dosa batin aw li'adami syu'urihi biha atau enggak sadar. As-sinfu tsani yang kedua fardu kifayah, ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Wa huwa utawi ilmu fardu kifayah as-sinfu tsani iku ma ilmu iku ma perkara wa huwa fardu kifayah iku ma perkara idza qoma hari kalane nglakoni di kelawan sapa al-ba'd sebagian jawab sakota mangko gugur apa at-taklifu pembebanan adil baqina ing atase sisane wa idza lam yakun bi ahadun fal kullu asimun. Fardu kifayah kalau sudah ada yang mengerjakan yang lain selamat, tidak ikut dosa. Tapi kalau nggak ada yang garap, semuanya jadi dosa.
Wal ulumul mafruḍah kifaiyah, wal ulumu utawi pilang-pilang ilmu sifat al mafruḍah tukang dipertuakan apa ulum kifaiyah kelawan fardu kifayah iku ya utawi al ulumul mafruḍah iku ma perkara siratu ma yatawaqqafu anu bergantung alaiha ing atase al ulum apa salahul ummati kemaslahatan umat. Jadi ilmu fardu kifayah itu ilmu yang di dalamnya bergantung kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan individual. At-ta'ammuqi seperti memperdalam fi ilmi fiqhi dalam ilmu fiqhi ziyadatan ala miqdaril hajah. Belajar perbandingan mazhab, belajar mazhab Syafi'i sampai detail pandangan ulama A, B, C, D, belajar usul fikih, belajar qawaidul fikih niku hukume fardu kifayah. Jadi kita beruntung ada Pak Mas tuh yang mempelajari akurat dosa tadi ini. Maka dari ilmu tafsir, belajar ilmu tafsir juga fardu kifayah. Kalau sudah ada yang ilmu tafsir kita aman. Wal hadis, belajar ilmu hadis. Wa usulul fikih, usulul i'tiqad. Wa kadzalika ilmu hisab, belajar ilmu falak, ilmu perbintangan, ilmu falak, astronomi. Wa ilmu tib, ilmu kedokteran. Wasinanga, ilmu arsitektur, insinyur. Beruntung ada Pak Armati, kita jadi nggak dosa nih kubang kali. Lengkap. Lengkap. Matur ya. Makasih. Matur nuwun, Bang. Kalau nggak ada Pak Armati ya dosa kubang. Untung yang bukan beliau. Ilmu fardu kifayah. Ilmu arsitektur, tukang-tukang nih. Terima kasih sama tukang-tukang. Pak Ohid. Beliau gugur, nggak dapat dosa. Ilmu persenjataan, Pak polisi, Pak tentara, nah itu bagian dari fardu kifayah. Ilmu pertanian, peternakan, itu fardu kifayah. Yang B, al-ulum al-manhiyu anha, ilmu yang dilarang. Niki apa saja ilmu yang dilarang. Faminha maka iku setengah saking al-ulum al-manhiyu anha al-khawdu utawi